Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erlinda Solekah selaku pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barnudin. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT dengan topik manajer dalam kegiatan manajemen. Di dalam topik ini terdapat 4 submateri, yaitu judul topik 1, proses manajemen, akan disampaikan oleh Kumneriati. Judul topik 2, peran fungsi manajer dalam organisasi, akan disampaikan oleh Lia Imroatul Komariah. Judul topik 3, keahlian dan keterampilan manajer, akan disampaikan oleh Laila Nuraini. Dan judul topik 4, tingkatan manajer, akan disampaikan oleh Muawanatul Azimatul Azizah. Sekian, terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu manajemen sangat diperlukan oleh semua jenis profesi, tidak memandang itu dari pihak swasta, pihak yayasan, pihak pemerintah maupun pihak lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa ilmu manajemen ataupun pengetahuan manajemen sangat penting untuk dipelajari oleh semua manusia, baik itu dalam organisasi maupun non-organisasi. Mengingat hal ini, tentu ada suatu proses-proses tahapan yang harus dilalui. Inilah yang disebut dengan proses manajemen. Proses manajemen yaitu suatu metode sistematik ataupun tahapan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam manajemen tersebut. Ada beberapa versi dari pendapat ahli dalam proses manajemen ini, seperti menurut George R. Terry, proses manajemen meliputi tentang perencanaan, pengorganisasian, dan controlling. Sedangkan menurut Henry Fayol, proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan mengontrol. Lalu ada pendapat dari Samuel C. Serto yang mengatakan bahwa proses manajemen itu meliputi perencanaan, pengaruh, pengorganisasian, controlling. Menurut Richie W. Griffin, meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan. Menurut Lois A. Allen, tentang memimpin, merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol. Lalu menurut Luther Grulich, meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, controlling, pengkoordinasian, pelaporan, serta penganggaran. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan 5 garis besar proses manajemen, yaitu ada tahap perencanaan, ada tahap pengorganisasian, ada tahap pengarahan, ada tahap pengawasan, dan ada tahap pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini dimaksudkan yaitu suatu proses membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol. Lalu menurut Luther Grulich, meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, controlling, pengkoordinasian, pelaporan, serta penganggaran. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan 5 garis besar proses manajemen, yaitu ada tahap perencanaan, ada tahap pengorganisasian, ada tahap pengarahan, ada tahap pengawasan, dan ada tahap pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini dimaksudkan yaitu suatu proses membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dan cara yang terbaik mana yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selanjutnya pengorganisasian. Pengorganisasian di sini dimaksudkan yaitu
untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas perusahaan menjadi struktur yang logis. Yang selanjutnya adalah pengarahan. Pengarahan di sini dilakukan oleh seorang manajer untuk memberikan perintah dan menerima hasilnya. Lalu ada pengawasan. Pengawasan di sini yaitu proses memonitor kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian di sini yaitu suatu proses menerima hasil dan memeriksanya dan mengambil tindakan secara korektif yang diperlukan untuk menentukan sasaran itu sama atau tidak dengan planningnya. Selanjutnya yaitu siklus manajemen. Dari proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi, secara sederhananya proses manajemen itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan di sini adalah tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan, lalu diimplementasikan dalam bentuk kinerja. Setelah itu harus ada evaluasi atau koreksi untuk membandingkan antara sasaran dengan tujuan yang sudah dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Jadi evaluasi itu membandingkan antara rencana kita dengan sasaran kita yang akan dicapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi manajer dalam sebuah organisasi. Keberhasilan atau kesuksesan sebuah organisasi itu biasanya dipengaruhi oleh manajer yang bisa mencari cara sendiri agar organisasi yang dipimpinnya itu menjadi sukses. Seorang manajer juga memiliki tugas-tugas yang penting. Yang pertama, menjaga agar biaya tetap rendah. Seorang manajer harus bisa bertanggung jawab atas biaya yang timbul di bawah kendalinya agar organisasi yang dipimpinnya itu tetap stabil dan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, menjaga kualitas mutu. Seorang manajer harus bisa menjaga kualitas mutu produk atau jasa yang dihasilkan di bawah kendalinya. Yang ketiga, mencari metode. Seorang manajer harus bisa mencari metode atau cara yang efektif agar pekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Yang keempat, tepat waktu. Seorang manajer harus mencari strategi agar pekerja bisa menyelesaikan tugas mereka tepat waktu. Seorang manajer harus memiliki ahli agar bisa menyelesaikan fungsi-fungsi manajer dengan baik. Fungsi-fungsi manajer yang pertama adalah perencanaan. Seorang manajer harus memiliki rencana yang baik dan matang agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian. Seorang manajer harus bisa mencari atau menjaga pengorganisasian kelompoknya dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kepegawaian. Seorang manajer berhak memilih atau merekrut dan mengeluarkan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan tertentu. Yang keempat, memimpin. Seorang manajer harus bisa memimpin organisasi yang dipimpinnya dengan baik. Yang keempat, pengendalian. Seorang manajer perlu memeriksa terus hasil terhadap tujuan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana daerahnya tetap sesuai yang direncanakan dahulu. Seorang manajer tidak hanya berperan sebagai pemimpin tim, tetapi juga memiliki peran lain. Yang pertama, interpersonal. Peran ini melibatkan interaksi manusia, yaitu manajer mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. Yang kedua, manajer mengordinasikan, mengendalikan, memotivasi, dan mendukung bawahannya. Yang ketiga, manajer menghubungkan personal di seluruh manajemen. Yang ketiga, informasi. Peran dari manajer sebagai pusat saraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir atau penting dan disebarkan ke seluruh anggota organisasi tersebut. Yang ketiga, keputusan. Seorang manajer harus memiliki keputusan yang baik agar
organisasi yang dipimpinnya tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keahlian dan juga keterampilan dari seorang manajer. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai keahlian dari seorang manajer. Apa aja sih keahliannya? Yang pertama, seorang manajer harus memiliki wawasan yang luas mengenai pasar asing atau pasar internasional. Di sini dimaksudkan bahwa seorang manajer harus mampu mengarahkan dan membimbing anggotanya agar mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya dalam bidang ekspor dan impor dengan tujuan untuk mengembangkan bisnisnya hingga ke kancah internasional. Keahlian dari manajer yang kedua adalah mampu memahami teknologi informasi. Di sini dimaksudkan bahwa seorang manajer harus paham betul mengenai perkembangan dari teknologi informasi. Karena di era globalisasi seperti ini, teknologi memiliki peranan penting di dalam dunia wirausaha. Untuk itu, manajer harus paham betul mengenai perkembangan dari teknologi informasi agar tidak ketinggalan zaman. Keahlian manajer yang ketiga adalah mampu memanfaatkan media teknologi informasi untuk bersaing di dalam lingkungan global. Selain seorang manajer mampu memahami teknologi informasi, manajer juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan bijak. Hal ini khususnya dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnisnya di kancah internasional. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai keterampilan seorang manajer. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Seorang manajer harus mampu dan mengetahui apa saja teknik yang harus diambil untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan sesuai dengan planning awal. Yang kedua adalah keterampilan humanity skill atau hubungan manusia. Manajer harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggotanya guna membangun perusahaan dan usaha secara kooperatif. Ketiga adalah keterampilan konseptual, di mana manajer harus bisa mengevaluasi apakah perusahaan itu mampu mencapai tujuan dan rencana bisnisnya. Yang keempat adalah keterampilan pengambilan keputusan, di mana seorang manajer harus mampu mengambil keputusan yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan yang ada. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan pengelolaan waktu. Seorang manajer harus mampu mengatur dan manajemen waktu dengan baik dalam menyusun rencana atau tujuan perusahaan untuk memudahkan pekerjaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajer. Tingkatan manajer merupakan piramida jumlah karyawan pada organisasi dan struktur tradisional berdasarkan tingkatannya. Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama, atau biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak. Berikut ini adalah tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas. Yang pertama, manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama dikenal pula dengan istilah manajemen operasional yang merupakan manajemen tingkatan paling rendah, bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor. Terus yang kedua, ada manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajemen tingkat menengah mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak. Manajemen ini bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga, manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak dikenal pula dengan istilah executive officer, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top management adalah CEO atau CIO dan CFO. Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional.
Misalnya pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berubah. Berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan.